Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Semoga hari ini sehat walafiat ya. Nah, bertemu kembali dengan Ustazah Yunita. Kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak Ustazah, adapun operasi hitung pada bilangan pecahan yang akan kita pelajari meliputi 4 hal. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Dan selanjutnya itu operasi hitung desimal. Dan yang terakhir adalah operasi hitung campuran. Nah, untuk yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, ada 2 syarat ya. Syarat yang pertama, jika pecahan memiliki penyebut yang sama, maka pembilang dari pecahan tersebut dapat langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Bentuk umumnya yaitu A per C ditambah dengan B per C. Nah, penyebutnya sama-sama C ya. Maka dapat langsung kita jumlahkan pembilangnya. A ditambah dengan B per C. Untuk pengurangan juga demikian. A per C dikurangi B per C, karena penyebutnya yaitu C sama, maka bisa langsung kita selesaikan A dikurangi B per C. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. 2 per 7 ditambah 3 per 7 sama dengan, kita lihat penyebutnya, 7 dengan 7 sudah sama, maka dapat kita buat per 7. Pembilangnya 2 dan 3, selesaikan. 2 ditambah 3 adalah 5 per 7. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, 8 per 11 ya. 8 per 11 dikurang 5 per 11, penyebutnya sama-sama 11. Maka pembilangnya 8 dan 5 dapat langsung kita selesaikan, yaitu 8 dikurangi 5 per 11 menjadi 3 per 11. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sedangkan untuk syarat yang kedua, jika pecahan memiliki penyebut yang berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Caranya bagaimana? Yaitu gunakan KPK dari penyebut-penyebut pecahan tersebut. Setelah itu, maka pembilang dari pecahan tersebut dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Sebagai contoh, 1 per 2 ditambah 2 per 3 adalah, nah, karena 2 dan 3 berbeda ya penyebutnya. Pecahan pertama penyebutnya 2, pecahan yang kedua penyebutnya adalah 3. Kita cari KPK dari 2 dan 3, yaitu 6. Maka per 6 dibagi 2 adalah 3, 3 dikalikan 1 adalah 3. Maka 1 per 2 menjadi pecahan 3 per 6. Ditambah, nah, jadikan dulu per 6. 6 dibagi 3 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4. Maka 2 per 3 menjadi 4 per 6. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya dapat langsung kita jumlah, yaitu 3 ditambah 4 per 6 menghasilkan 7 per 6. Nah, 7 per 6 dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 6 ya. 7 per 6 pecahan biasa, 1 per 6 pecahan campuran. Nah, untuk contoh yang kedua, pengurangan 2 per 5 dikurang 1 per 3. Pecahan yang pertama penyebutnya adalah 5, pecahan yang kedua penyebutnya adalah 3. Maka sama dengan, jadikan dulu sama penyebut dengan cara KPK 5 dan 3, yaitu 15. Maka 15 dibagi dengan 5 adalah 3, 3 dikali 2 adalah 6. Kemudian dikurangi dengan 15 dibagi 3 adalah 5, 5 dikali 1 adalah 5. Maka sekarang sudah sama penyebutnya. Maka pembilang yaitu 6 dan 5 bisa langsung kita kurangkan menjadi 6 dikurangi 5 per 15 sama dengan 1 per 5. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian bilangan pecahan, kita perhatikan syarat perkalian, yaitu mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian mengalihkan penyebut dengan penyebut. Bentuk umumnya, A per B dikali C per D, maka sama dengan A dikali C per B dikali D. Contohnya, 2 per 5 dikali 3 per 8. Maka kita bisa langsung kalikan pembilang dengan pembilang, itu 2 dikali 3. Penyebut dengan penyebut, 5 dikali 8. Maka 2 kali 3 adalah 6, 5 dikali 8, 40. 3 per 20. Nah, ini 3 per 20 penyederhanaannya ya, dari 6 per 40. 6 per 40
6-nya dibagi 2 hasilnya 3, 40 dibagi 2 hasilnya 20. Nah, bagaimana untuk pecahan campuran? Kita perhatikan, 1/3 dikali 2 per 5, maka kita ubah terlebih dahulu. 1/3 itu adalah pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 4/3. Caranya, 1 dikali 3 adalah 3, ditambahkan 1 menjadi 4. Penyebutnya adalah 3, maka 4/3. 2/5 pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu 12/5. Caranya, 2 dikali 5 adalah 10, 10 ditambah 2 adalah 12, maka menjadi 12/5. Sekarang, 4 dikali 12, kemudian penyebut 3 kali 5, menjadi 48/15. Ini pecahan biasanya, maka dapat kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 48 dibagi 15 dan menghasilkan 3, sisanya adalah 3/15. Sedangkan untuk pembagian, kita ubah caranya menjadi perkalian dengan cara pembilang pada pecahan pembagi dijadikan penyebut, sedangkan penyebut dijadikan pembilang. Untuk umumnya itu A per D dibagi C per D, maka sama dengan A per B. Nah, tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Kemudian C per D-nya kita balikan ya, di mana D sebagai penyebut menjadi pembilang, kemudian C sebagai pembilang menjadi penyebut. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. A kali D per D kali C. Contohnya, 3/4 dibagi 11/2, maka sama dengan 3/4. Nah, tanda pembagi kita ubah dulu menjadi perkalian. Kemudian 11/2-nya kita balik menjadi 2/11. Sekarang kan sudah menjadi proses perkalian nih. Dapat langsung kita selesaikan. Pembilang dengan pembilang, 3 kali 2, penyebut dengan penyebut, 4 kali 11. Menjadi 6/44. Disederhanakan menjadi 3/22. Nah, untuk pecahan campurannya bagaimana? Nah, 1/2/3 tadi diubah ya dulu ya, pecahan campuran ini ya, ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/3. Caranya juga sudah ada, perhatikan tanda panah-panahnya. Kemudian dibagi 2/5 menjadi 13/15. Nah, ubah dulu tanda pembaginya menjadi perkalian, yaitu 5/3 dikali 13/5 dibalik menjadi 5/13 ya. Maksud dibaliknya itu pembilang menjadi penyebut, penyebutnya menjadi pembilang. Nah, sekarang sudah berbentuk perkalian, maka pembilang kali pembilang, 5 kali 5. Kemudian penyebut kali penyebut, 3 kali 13, yaitu menjadi 25/39. Nah, itu untuk perkalian dan pembagiannya ya. Nah, sekarang untuk operasi hitung desimal. Ingat, desimal adalah bilangan yang ditandai dengan tanda koma ya. Nah, syaratnya itu untuk penjumlahan dan pengurangan desimal dengan menambahkan atau mengurangkan setiap angka yang memiliki nilai tempat yang sejenis dari bilangan-bilangan tersebut, yaitu satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan seterusnya. Untuk cara yang pertama, kita dapat menggunakan persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan berdasarkan jumlah angka di belakang koma pada desimal ya. Yang pertama, contoh 0,54 ditambah 0,24. Kita perhatikan 0,54. Di sini ada dua angka di belakang koma. Maka 0,54 dapat menjadi 54/100 karena per seratusannya dua angka di belakang koma per 100. Ditambah 0,24. Nah, ada dua angka lagi nih di belakang koma. Maka 24/100. Karena penyebutnya sama, maka dapat langsung kita selesaikan. 54 tambah 24, 78/100. 78/100 menjadi 0,78. Contoh yang kedua nih, 62,3 dikurang 6,606, maka kita perhatikan 62,3 ada satu angka di belakang koma, maka per 10 kita tulis menjadi 623/10. Dikurang 6,606, ada 3 angka di belakang koma, maka per 1000. Maka kita tulis 6606/1000. Karena 10 dan 1000 tidak sama penyebutnya, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu 62300 per 1000 dikurang dengan 6606/1000. Maka akan menjadi 550694/1000 sama dengan 55,694. Nah, ini untuk cara yang pertama ya.
Sedangkan cara yang kedua, kita dapat dengan cara menyusun angka-angka ribuan, ratusan, puluhan, satuan, koma desimal ke dalam satu jalur atau kolom. Perhatikan, 0,54 ditambah dengan 0,24, tapi harus pas ya, 0, komanya ini tidak boleh lari ke tempat yang lainnya, harus sejajar 0, komanya. Nah, sekarang cara menjumlahkannya kita dari lajur kanan duluan, sebelah kanan ya, yaitu dari 4 duluan. 4 ditambah 4 adalah 8, 5 ditambah 2 adalah 7, komanya tetap, kemudian nolnya diturunkan, maka hasilnya 0,78. Jadi sama ya dengan cara yang pertama, hasilnya sama-sama 0,78. Sedangkan untuk yang soal nomor 2, nah kita perhatikan 62,3 kemudian dijumlahkan dengan 6, nah kita luruskan komanya. Nah, kenapa di sini ada 0? Karena setelah 3, nih setelah 3 tidak ada angka siapapun lagi di belakangnya, maka belakangnya kita buatkan 0. Sedangkan di 6,606 di depannya kan tidak ada angka, maka kita buatkan 0. Sekarang komanya kan sudah lurus nih, maka dapat kita selesaikan dari lajur yang sebelah kanan lebih dahulu, yaitu 0 dikurangi 6 kan tidak bisa, kita pinjam ya 10 ya dari si 0. 10 dikurangi 6 adalah 4, di sini sisanya tinggal 9. 9 dikurangi 0 tetap 9. Nah, 3-nya karena sudah dipinjam 1, untuk si 0 yang pertama dan kedua, maka tinggal 12. 12 kita pinjam lagi ya satunya dari 2, maka menjadi 12 dikurangi 6. Nah, komanya tetap, 2-nya tadi tinggal 1. Karena 2 tidak bisa dikurangi dengan 6, maka pinjam 1 lagi dari 6. Jadi 11. 6-nya tinggal 5. Maka 11 dikurangi 6 adalah 5. Sementara ini 5 kurangi 0 adalah 5. Maka hasilnya 55,694. Sama ya dengan cara yang pertama hasilnya. Selanjutnya, untuk operasi hitung desimal pada perkalian dan pembagian. Untuk perkaliannya dengan cara menggeser tanda koma ke kanan sebanyak tempat sesuai dengan bagiannya 0, baik pada angka 10, 100, atau yang dikehendaki. Misalnya, 3,8 dikali 10. Nah, cara cepatnya itu yaitu kita lihat aja angka 38. 38 kali 1 adalah 38. Kemudian, 3,8 itu hanya ada satu angka di belakang koma, sementara 10, nolnya itu ada 1. Maka, nolnya ini bisa menggantikan 8, bisa menggantikan satu angka di belakang komanya, yaitu dengan cara geser satu kali. Maka, di sini 3,8, nolnya 10 adalah 1. Geser dia ke kanan sebanyak 1 kali, maka menjadi 38. Kemudian 9,125 dikali 100. 9125 dikali 1, 9125. Nah, di 9,125 ada 3 angka di belakang koma, sedangkan 0 ada 2 angka, maka geser sebanyak 0 yang ada pada angka 100, yaitu sekali, 2 kali, maka 0 komanya akan berhenti di angka 2, menjadi 912,5. Jadi digeser sebanyak 2 kali ya, karena 100 nolnya ada 2. Kemudian 87,3051 dikali 1000. Nah, 1000 nolnya ada 3, maka kita geser sebanyak 3 kali ke kanan. Yakni setelah 87, kita geser komanya di 3 sekali, di 0 sekali, di 5 sekali. Maka berhenti di depan 5. Maka akan menjadi 87305,1. Atau ada cara selanjutnya, misalnya, kalau tadi contohnya itu karena dikali 10, 100, dan 1000, nah bagaimana kalau dikali dengan bilangan desimal juga, yang bukan kelipatan persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan? Nah, caranya kita bisa buat dengan jalur jalan ke bawah, atau dengan jalur menggunakan pecahan biasa, yaitu 3,5, karena ada satu angka di belakang koma, maka bisa kita buat 35 per 10. Dikali 2,5 adalah 25 per 10 juga. Maka yang pembilang dikali pembilang yaitu 35 kali 25 per 10 kali 10, 100. Nah, sekarang kita kalikan dulu, cari dulu perkalian 35 dengan 25 berapa. Nah, boleh ya dengan jalan ke bawah ya. 35 dikali 25. 5 kali 5, 25. 5 kali 3, 15, ditambah simpan 2, yaitu 17. 2 kali 5, 10. 3 kali 2, 6, tambah simpan 1, 7. Nah, sekarang kita jumlahkan. 5, 7, 1, 3, 7, 8. 35,
Ya, 35 dikali 25 hasilnya 875. Sedangkan di sini kan menggunakan koma nih. Maka karena dibagi 100, nolnya ada 2, tinggal digeser saja. 8,75. Ya. Untuk pembagian desimal, caranya menggeser tanda koma ke kiri. Nah, bedanya kalau pada perkalian menggeser komanya itu ke kanan. Kalau pada pembagian menggeser komanya ke kiri. Contoh, 3,8 dibagi 10. Nah, kalau kita geser ke kanan menjadi 38. Tapi karena kita geser untuk pembagian itu ke kiri, maka menjadi 0,38. Untuk 9,125 dibagi 100, nolnya 100 ada 2. Karena dia pembagian gesernya ke kiri. Maka setelah angka 9 kita geser lagi komanya kan sekali, 2 kali, maka perlu tambahan 0 di depannya menjadi 0,09125. Kemudian 87,3051 dibagi 1000. Nah, 1000 nolnya kan 3, berarti kita harus menggeser sebanyak 3 kali ke kiri. Maka akan menjadi 0,0873051. Atau kita juga boleh ini menggunakan pecahan biasa untuk membaginya, atau dengan jalan pecahan dengan jalan pembagian jalan ke bawah ya. Seperti ini. 3,5 menjadi 35 per 10, 2,5 menjadi 25 per 10. Nah, tanda pembagian dapat kita ubah menjadi perkalian dengan syarat penyebut pada pecahan yang kedua menjadi pembilang dan pembilang pada pecahan kedua menjadi penyebut. Maka tinggal 35 dikali 10 ya, ini 350 seharusnya ya. Nah, 10 kali 25 menjadi 250. Nah, tapi karena 10 dan 10 yang ini kalau dibagikan adalah 1, maka cukup 35 per 25 saja. Sekarang kita buat jalan ke bawahnya. 35 dibagi 25. Caranya 35 dibagi 25 hasilnya kan 1 nih. 1 dikali 25 adalah 25. Harus lurus ya, mana satuan, mana yang puluhan. Setelah itu kita kurangkan. 5 kurang 5 adalah 0, 3 kurang 2 adalah 1. Kemudian 10 kan tidak bisa nih dibagi 25, maka kita menggunakan koma. Nah, turunlah angka 01. Maka 100 dibagi 25 adalah 4, 4 kali 25 adalah 100. 100 dikurangi 100, 0. Nah, pada pembagian jalan ke bawah ini, yang bagian di atas itu adalah hasil, sementara 0 di bawah adalah sisa. Maka 35 dibagi 25 adalah 1,4, ini hasilnya 1,4. Nah, bagaimana dengan operasi hitung campuran? Pada operasi hitung campuran, kita harus ingat bahwa penjumlahan dan pengurangan sangat kuat. Jadi operasi yang terletak di kiri diselesaikan lebih dahulu. Perkalian dengan pembagian juga sama kuat. Nah, yang di kiri itu harus lebih dahulu. Namun saat digabungkan menjadi satu, ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka operasi yang perkalian dan pembagian harus diselesaikan terlebih dahulu setelah daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 4 per 5 adalah pecahan campurannya dikurang 3 per 4 pecahan biasa dibagi 1 per 2 pecahan campuran. Nah, di sini ada operasi pengurangan, ada operasi pembagian. Nah, kita harus ingat, jika ada operasi pengurangan dan pembagian, maka yang lebih kuat itu adalah operasi pembagian. Maka yang mendapat kesempatan untuk diselesaikan terlebih dahulu adalah operasi pembagian ya. Di sini penyelesaiannya. 4 per 5 kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 1 kali 5 adalah 5, ditambahkan 4 menjadi 9. Maka menjadi 9 per 5. Kurang 3 per 4 tetap ya. 1 per 2 yaitu 1 kali 2 tambah 1 3 menjadi 3 per 2. Maka karena dia pembagian harus diselesaikan terlebih dahulu, kita buat kurungnya. 3 per 4 dibagi 3 per 2 sama dengan 9 per 5 dikurangi. Nah, 3 per 4 tetap, pembagiannya kita ubah menjadi perkalian, maka 3 per 4 menjadi 2 per 3 ya, dibalikkan ya. Setelah itu, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini, yaitu 3 kali 2 adalah 6, 4 kali 2 adalah 12. 9 per 5-nya kurang 6 per 12, maka sama dengan kita samakan dulu penyebut. 5 dan 12 tidak sama penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya ya, menjadi per 60. KPK dari 5 dan 12. 60 dibagi 5 adalah 12, dikali 9 adalah 108. 60 dibagi 12, 5 kali 6, 30. Maka 108 dikurangi 30 adalah 78. Nah, penyebutnya adalah 60. Maka
Hasilnya adalah 1/18/60. Atau boleh kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, sama-sama kita bagikan ya menjadi bagi 6. 18 dibagi 6 adalah 3, 60 dibagi 6 adalah 10. 1/3/10. Nah, itu pembahasan kita hari ini ya. Maka untuk selanjutnya, kamu boleh berlatih mengerjakan tugas. Selesaikan soal pada tugas mandiri LKS halaman 17, nomor 1 sampai dengan 5 ya. Nah, coba-coba ya, maksudnya dipelajari menggunakan pembahasan yang sudah kita uraikan di awal tadi ya. Nah, untuk itu cukup sekian pelajaran kita hari ini. Nah, mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah, yaitu alhamdulillahirobbilalamin, dan bisa diucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.